Ya, sementara itu sebuah video menegangkan viral di media sosial. Seorang anak di Aceh Tamiang terjebak selama 7 jam di atas sebuah tiang pemanjat. Rekaman menegangkan menunjukkan seorang bocah laki-laki yang terdiam membeku di atas sebuah tiang pemancang. Tangannya gemetar kedinginan, wajahnya pucat, kakinya pun hanya dapat berdiri dengan arus deras di bawahnya. Di tengah cuaca buruk, anak Aceh tersebut harus bertahan selama 7 jam lamanya hingga akhirnya dapat diselamatkan. Dengan bermodalkan sebuah tali dan kekuatan tangannya untuk bergelantungan, anak tersebut pun akhirnya berhasil diselamatkan melalui atap rumah warga. Karena banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera ini memisahkan banyak keluarga, pemirsa. Seperti di Aceh, seorang ayah ini akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarganya usai menembus hutan selama 4 hari 4 malam. Momen haru menyelimuti pengungsian Kuala Simpang, Aceh saat seorang anak menangis lega usai bertemu sang ayah. Alhamdulillah sudah mengantar keluarga juga. Ada yang ketemu di jalan. Tangis itu tak terbendung. Usai selama 4 hari sang ayah menghilang dan tak dapat dihubungi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Rupanya sang ayah harus berjalan kaki selama 4 hari 4 malam menembus hutan untuk mencari keluarganya yang terpisah. Beruntung sang ayah bertemu petugas penyelamat yang mengendarai mobil di tengah perjalanan. Sang ayah pun harus naik di atas atap mobil untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Ya, sementara akibat banjir yang melanda, banyak warga di Aceh yang harus menahan lapar. Ya, salah satunya seorang bocah laki-laki yang harus hidup tanpa makanan selama 7 hari. Banjir yang menerjang Aceh menyisakan duka yang mendalam. Di antaranya banjir yang masih terus menggenang hingga membuat anak-anak setempat kelaparan. Seorang anak di Pidijaya terlihat menyantap makanannya dengan lahap di perkarangan sebuah rumah. Dengan air yang mengalir deras di jalan, bocah laki-laki tersebut hanya dapat terduduk mensyukuri setiap suap dari nasi pertama yang didapatkannya usai 7 hari bertahan tanpa makanan. Video bocah laki-laki ini pun menyentuh hati banyak warganet dan viral di media sosial. Potret mengharukan terlihat di sebuah video pendek yang tersebar di berbagai platform media sosial. Seorang pria yang dijuluki Bang Bram terlihat tengah menyantap kudapan di tengah banjir. Kulkas yang terhanyut, guys. Ya makan. Diketahui Bang Bram telah mengevakuasi warga selama 8 jam tanpa henti hingga kelelahan. Terlihat dirinya mengenakan kaos basah kuyup. Wajahnya terlihat pucat. Bang Bram yang masih berada di tengah banjir setinggi pinggangnya ini menemukan sebuah kulkas yang hanyut. Saat dibuka, Bang Bram menemukan kudapan dan langsung menyantapnya. Melihat aksinya, warga sekitar pun bersorak mendukung pria yang dijuluki pahlawan bagi warga sekitar tersebut. Tapi ke jalan udah dapat dipijak. Ya, khawatir banjir dan longsor susulan, warga Bener Meriah Aceh ini harus berjalan kaki nyaris 100 km menuju Lok Semawe. Joni Firdaus, warga Bener Meriah Aceh, terpaksa harus berjalan sejauh 90 km menuju Lok Semawe. Terputusnya akses jalan dan rusaknya infrastruktur memaksa mereka harus berjalan kaki selama 3 hari 3 malam.
Tanpa membawa perbekalan makanan dan pakaian yang memadai, Joni dan warga lainnya ini bahkan harus bermalam di area hutan. Hal ini terpaksa mereka lakukan untuk menghindari banjir bandang dan longsor susulan. Selain itu, Joni dan beberapa warga juga sengaja menjauhi Bener Meriah agar tidak terisolasi. Warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh belum mendapatkan bantuan. Akibatnya warga kesulitan mendapatkan kebutuhan pangan dan pasokan air bersih. Sulitnya akses darat menuju Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh mengakibatkan terhambatnya pasokan logistik bahan makanan untuk disalurkan kepada warga yang menjadi korban banjir dan tanah longsor. Tidak adanya sumber air bersih pasca banjir bandang membuat para warga yang saat ini tinggal di posko pengungsian mengalami krisis untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi di pengungsian sendiri, apakah saat ini sudah ada bantuan yang turun yang diberikan kepada warga sendiri, udah ada belum? Belum ada sama sekali. Belum ada. Seperti beras, susu gitu nggak ada ya? Gula? Sementara itu, bantuan logistik bahan makanan yang masuk ke Kabupaten Aceh Tamiang hanya dapat dilakukan melalui jalur udara. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi Ainis melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi terdampak banjir bandang Aceh Tamiang, kita bergabung dengan jurnalis iNews Muhammad Alfi. Selamat pagi Alfi, bagaimana kondisi terkini di Aceh Tamiang? Pagi, untuk kondisi hari ini di Kabupaten Aceh Tamiang sendiri, untuk banjir sendiri sudah mulai surut di beberapa kecamatan yang sebelumnya sempat terendam banjir. Hari ini tinggal ada di beberapa titik. Nah, untuk kondisi di posko pengungsian sendiri, hari ini sejumlah bahan bantuan seperti bahan makanan beras, mie instan itu juga sudah mulai masuk. Jika sebelumnya itu bantuan hanya bisa dikirimkan melalui udara, per kemarin seluruh bantuan itu juga sudah bisa masuk ke Kabupaten Aceh Tamiang melalui jalur darat dari perbatasan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ya, Alfi, untuk kakak ada berapa di posko pengungsian saat ini? Kalau untuk yang berada di posko pengungsian sendiri, untuk jumlah pastinya sampai hari ini belum ada data detailnya. Namun diperkirakan dari jumlah penduduk 310.000 jiwa, 80% diantaranya itu berada di pengungsian, begitu. Baik, lalu apa yang saat ini yang menjadi prioritas kebutuhan dari para pengungsi di pengungsian? Jika kemarin para pengungsi itu mengeluhkan sulitnya mencari bahan makanan, sampai hari ini yang masih menjadi kesulitan bagi seluruh pengungsi itu merupakan air bersih, Mas. Karena sejumlah instalasi air bersih maupun itu yang dari PDAM ataupun dari aliran sungai itu semua tidak ada yang bisa terpakai karena terendam lumpur. Ya, apa yang menjadi kendalanya untuk logistik ini bisa masuk untuk membantu warga? Apakah infrastrukturnya masih rusak atau bagaimana? Nah, kalau untuk infrastruktur memang ada di beberapa kawasan yang seperti menuju Kecamatan Sekerak itu ada jembatan yang putus. Namun di luar itu pemerintah daerah itu kesulitan mendistribusikan bahan bantuan itu karena sejumlah kendaraan yang ada itu rusak karena ikut terendam banjir kemarin. Jadi untuk kendala utamanya itu adalah di kendaraan. Baik, soal air bersih ini, Alfi, apakah sudah ada solusi atau rencana dari pemerintah setempat untuk menghadirkan air bersih dan apa alternatif lainnya yang dilakukan oleh warga terkait dengan keperluan atau kebutuhan air bersih ini? Kalau dari pemerintah sendiri, kemarin tepatnya Wakapolri telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Aceh Tamiang dan melakukan pengecekan langsung ke sejumlah posko-posko pengungsian. Dari situ Wakapolri berencana akan mengirimkan 2 alat khusus, yaitu water treatment dan water zoom untuk
merubah airnya kotor yang ada di Tamiang itu menjadi air bersih. Itulah nanti yang akan dimanfaatkan kepada seluruh warga yang hari ini ada di posko-posko pengungsian. Baik, baik. Kalau lalu untuk kondisinya saat ini di sana seperti apa? Apakah juga ada potensi banjir susulan atau seperti apa? Bagaimana di sana? Kalau untuk 3 hari terakhir ini kondisi di Kabupaten Aceh Tamiang untuk cuaca sendiri sudah mulai normal. Dengan itu untuk potensi adanya banjir susulan kemungkinan minim, hanya saja tinggal bagaimana caranya pemerintah dan masyarakat itu membersihkan sisa-sisa lumpur yang sampai hari ini masih menggenang di sejumlah pemukiman dan seluruh badan jalan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Alfi melaporkan langsung dari Aceh Tamiang Aceh. Selamat bertugas kembali.